Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk ke graf isomorfik ya. Jadi graf isomorfik itu adalah dua buah graf yang sama tetapi secara geometri dia berbeda. Itu artinya graf yang saling isomorfik. Contohnya misalkan gini. Saya misalkan meminta kalian gitu ya, masing-masing untuk menggambarkan graf dengan 4 simpul yang masing-masing simpulnya berderajat 3 misalnya. Nih, misalkan gambarlah misalkan graf 4 simpul dengan masing-masing simpul berderajat 3 misalnya gini ya. Gitu. Mungkin dari kalian ada yang menggambar gini, 4 simpul berderajat 3. Masing-masing simpul berderajat 3 gitu ya. Oh, gini. Soalnya ya. Terus misalnya ada juga yang menggambar seperti ini. 4 simpul kan, yang 4 simpul. Nah, ini juga sama kan ya, 4 simpul, masing-masing simpulnya berderajat 3. Atau misalnya 4 simpul misalnya gini, 4 simpul, satu lagi di mana ya, misalnya di sini berderajat 3. Nah, bisa juga kan menggambarnya seperti ini ya. Ini kan 4 simpul nih, 1, 2, 3, 4 ya, masing-masing simpul berderajat 3. Nah ya, bisa bermacam-macam kan gitu. Nah, ini tuh adalah ketiga gambar graf ini adalah graf yang saling isomorfik gitu ya. Jadi karena kan graf ini bisa kita gambarkan dalam banyak cara gitu ya. Contohnya aja ini bisa bermacam-macam, dan ketiga gambar ini adalah graf yang isomorfik gitu. Jadi ketiga graf ini adalah graf yang sama, mungkin kecuali perbedaan dari namanya aja. Mungkin bisa jadi kamu namain, kalau yang gambarnya gini A B C D, mungkin di sini A B C D ya, kecuali penamaannya aja. Cuma nanti ya ini kurang ya, ini 2, ini jadi gini nih 3 A B C D gitu ya. Kecuali penamaannya aja. Jadi kita ya nanti kita susun lah yang simpul A di sini sama dengan simpul apa kalau di sini gitu. Nanti kita contohnya ya, yang berkorespondensi, yang saling berkorespondensi. Nah, seperti itu. Jadi graf isomorfik itu ya contohnya seperti ini gitu ya, karena graf itu bisa digambarkan dalam banyak cara gitu. Nah, ini jadi dikatakan isomorfik, dua buah graf dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya gitu, dan antara sisi-sisi keduanya. Nah, contohnya di sini nih untuk graf G1, G2 dan G3 di sini ya. Nih, G1 isomorfik dengan G2 gitu. Tetapi G1 tidak isomorfik dengan G3. Jelas kalau di sini kelihatan ya, di G1 masing-masing simpul berderajat 3, sedangkan di G2
pada berderajat 2, ya berarti kan berbeda ya, berarti ini tidak saling isomorfik. Nah, tetapi kalau G1 dan G2 dia saling isomorfik karena simpul di sini nih untuk G1 kan simpul G1 itu ABCD ya. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah, di G2 ABCD ya. Nah, simpul 1 berkorespondensi satu dengan simpul yang mana kalau di G2. Nah, gini aja lihatnya ya, kebetulan ini graf yang sederhana ya. Simpul 1 ini jumlah derajatnya 3. Terus tetangga dari si graf 1, 4, 3 dan 2 semuanya berderajat 3 ya. Oh, berarti berkorespondensi satu dengan simpul A. Simpul 2 berkorespondensi satu dengan simpul B ya, karena kebetulan ini adalah graf teratur ya. C, simpul 4 berkorespondensi satu dengan graf simpul D. Nah, contoh yang ini deh. Nah, contoh yang ini kita lihat ini saling isomorfik tidak gitu ya. Untuk membuktikan kedua graf ini saling isomorfik bisa kita representasikan dalam bentuk matriks ketetanggaan. Jadi dikatakan isomorfik jika matriks ketetanggaannya sama gitu. Tapi kita harus mendaftarkan dulu masing-masing simpulnya saling berkorespondensi dengan yang mana gitu ya. Nih, untuk di G1 ini, untuk di G1 yang ini kan simpulnya A, B, C, D, E. Di G1 simpulnya A, B, C, D, E. Di G2 simpulnya X, V, W, X, Y, Z. V, W, X, Y, Z. Nah, sekarang mereka masing-masing simpul ini saling berkorespondensi satu dengan yang mana gitu. Nih, simpul A berkorespondensi dengan simpul yang mana kalau di G2? Berkorespondensi dengan, coba dilihat di sini. A ini kalau di sini derajatnya 3 ya. Terus tetangga si A, B berderajat 2, C berderajat 3, D berderajat 3 ya. Ya udah cari yang posisinya menyerupai simpul A di sini di G2. Kira-kira yang mana nih? Ini 3 2 3 3 ya. Berarti yang simpul yang 3 derajat tuh kan ini sama ini ya. Berarti antara XWV tetangganya 2 3 3. Nah, berarti X. Berarti simpul A di G1 berkorespondensi dengan simpul X di G2. Sekarang B berkorespondensi dengan mana? B jumlah derajatnya 2 ya. Maaf. 2 berarti dia ya. Oh, berarti B berkorespondensi dengan Y. Terus C berkorespondensi dengan mana? C 3, tetangganya 2 3 3. W berarti ya, W posisinya. Jadi berkorespondensi itu artinya posisinya sama dengan yang mana gitu. Simpul di G1 posisinya sama dengan yang mana kalau simpulnya ada di G2 gitu ya. Yang D berkorespondensi dengan
Yang D berarti berkorespondensi dengan D itu 3 ya, tetangganya 3 semua, berarti V ya. Terus E berkorespondensi berarti ya sisanya ya Z ya, ya E mah ya ini 1 ya Z. Nah gitu. Jadi kalau kita gambarkan matriks representasinya ya berarti ya sesuai urutannya. Kalau misalnya kita menjabarkan di sini A, B, C, D, E, berarti untuk matriks ketetanggaan Liga 2 ya yang berkorespondensi dengan urutan A, B, C, D, E. Berarti A apa? X, B apa? Y, C apa? W, ya kan? D apa? V, E, Z, ya gitu. Nah setelah dicari ya sama ya, matriks ketetanggaannya identik atau sama ya berarti kedua graf ini isomorfik, saling isomorfik gitu ya. Nah ini adalah dua buah graf isomorfik juga ya. Nah ini kebetulan ini graf teratur juga ya, semuanya berderajat 3 gitu, saling isomorfik. Nah ini pun adalah graf yang isomorfik, contoh graf yang isomorfik. Jadi ketiga buah graf ini saling isomorfik. Ya jadi ini contoh yang graf yang isomorfik, 3 buah graf yang saling isomorfik ya. Kalau dinamain boleh dicoba cari matriks ketetanggaannya. Nah ini syarat ya, 3 syarat graf yang isomorfik. Dia pasti memiliki jumlah simpul yang sama, jumlah sisi yang sama gitu, dan mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu gitu. Nah yang ini isomorfik nggak nih? Oh ya kelihatan lah nggak isomorfik ya. Di sini dia yang simpulnya cuma 1, oh enggak 3 secara visual, tapi ini tidak isomorfik ya gitu. Jadi untuk membuktikan keisomorfikan suatu graf bisa dicari dengan matriks ketetanggaan ya. Tapi awalnya kalian harus mencari dulu simpul-simpul yang saling berkorespondensi begitu ya.